Battle! Pull! Oh! Yeah! Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. A few moments later. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengelolaan kantin. Pertanyaan yang pertama adalah biasanya di kantin ini kira-kira pengunjungnya berapa ya Pak? Pengunjung kantin ini ya hampir seluruh siswa, ya guru, karyawan, dan warga sekolah. Secara umum, kantin ini adalah melayani warga sekolah, guru dan siswa serta karyawan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, dalam pengelolaan kantin ini kan barang-barang dan sebagainya bukan dioperasikan dari pemerintah ya Pak? Dari Untuk kantin ini, kantin ini kantin sekolah, kantin yang disiapkan oleh sekolah dalam rangka untuk memberikan layanan kepada para sekolah, khususnya untuk makan sarapan atau makan siang atau minum dan sebagainya. Dan sarana prasarana ini diupayakan disiapkan oleh sekolah melalui pengurus kantin, termasuk Bapak sebagai koordinator kantin, ditunjuk untuk mengelola kantin dan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh kantin. Ya, kita siapkan kios-kiosnya, termasuk etalase, meja kursi dan sebagainya kita siapkan dalam rangka untuk memberikan layanan khususnya untuk makan sarapan kepada warga sekolah, khususnya lagi ada para siswa. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah kira-kira berapa sih Pak keuntungan dalam kantin ini? Kantin ini kita buat 5 kios. Masing-masing kios kita upayakan untuk jenis makanannya yang berbeda. Kemudian masalah keuntungannya, kantin kita ini prinsipnya bagi hasil atau memakai standar presentasi. Jadi kantin menerapkan 10% dari hasil penjualan para pedagang hari itu. Misalnya hari itu dia menjual stiker 1.000, berarti kantin mendapatkan 10%-nya misalnya 30.000. Itu untuk setiap pedagang, setiap barang yang dititipkan. Termasuk siswa pun juga begitu. Siswa nitip barang di kantin, ya kan, makanan, roti misalnya. Selesai dijual ternyata lakunya 150.000, ya tinggal presentasinya 15.000 buat kantin. Jadi mengenai omset per hari ya tergantung dari penjualan para pedagang. Terima kasih Bapak. Saya akan mengajukan pertanyaan lagi ya Pak. Terkait keuntungan pasti ada kerugian. Setiap harinya apakah kantin dapat menerima kerugian atau tidak? Kalau dibilang rugi enggak, kan kita prinsipnya dapat 10% dari pedagang. Justru yang rugi itu kadang-kadang pedagangnya, kalau misalnya barang dagangannya kurang laku. Sementara kalau kantin hanya mendapatkan presentasi dari penjualan, nggak mau tahu itu barang jualannya laku semuanya atau tidak, pokoknya berapa yang dijual hari itu 10%-nya buat kantin. Jadi memang untuk kantin sih diri risiko kerugiannya nggak ada, cuma ya kalau kita ya pengelola ya kadang-kadang kasihan kalau pedagang itu barang dagangannya kurang laku kira-kira. Biasanya kalau untuk menarik pengunjung ke kantin itu para pengelola kantin melakukan Memang kita upayakan para pedagang bikin makanannya yang enak, yang menarik. Kalau tempatnya insya Allah kita upayakan bersih, dapat nyaman. Tapi
Jadi yang jelas anak itu juga tertarik kantin itu juga karena memang ada makanannya yang dia suka, yang mungkin karena suka harganya, suka rasanya, juga mungkin suka layanannya. Karena terus yang lain pun juga para siswa, karena barang dagangan itu oleh pedagang diserahkan kepada siswa, yang menjual siswa, yang menata nanti buat laporannya kepada siswa, oleh siswa. Itu kira-kira. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf ya Pak sebelumnya.